Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi diskusi kami mengenai kasus 5, yaitu evaluasi jabatan. Baik, yang kami hormati Bapak RM Judi Prabowo, SMP, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Kontemporer, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142, Reni Nurhayati dengan NIM akhir 157, dan Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Dalam kasus 5, evaluasi jabatan, Epa Julia saat ini sedang resah apakah ia akan ikut saja dengan kebijakan perusahaan atau lebih baik keluar dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Ia merasa kinerjanya di atas rata-rata untuk ukuran seorang sekretaris manajer pemasaran sejak ia menduduki jabatan sekretaris 7 tahun yang lalu sampai sekarang. Belum sekalipun ia mengecewakan atasannya. Semua pekerjaan yang diminta atasannya selalu diselesaikan dengan cepat dan hasil yang memuaskan. Masalah yang mengganggu pikiran Epa Julia adalah adanya surat yang dikirim oleh Divisi SDM 7 hari yang lalu yang berisi tentang akan dilakukannya evaluasi jabatan untuk jabatan sekretaris di seluruh perusahaan. Evaluasi jabatan tersebut pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar bagi perhitungan pemberian balas jasa yang selama ini dirasakan kurang adil. Beberapa pekerjaan yang dulu harus dikerjakan oleh seorang sekretaris sekarang tidak lagi karena sudah diambil alih oleh komputer dan divisi sistem informasi manajemen yang sudah diperbarui dengan investasi yang lumayan besar. Divisi SDM merasa bahwa kompensasi untuk jabatan sekretaris sekarang sudah tidak seimbang dengan deskripsi jabatannya yang secara real sudah banyak berkurang. Apalagi untuk sekretaris manajer pemasaran karena di samping pendapatan tetap yang sama dengan sekretaris-sekretaris lainnya, juga mendapatkan berbagai insentif dari banyak kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh divisinya. Nah, selanjutnya, Epa merasa berkurangnya pekerjaan bukanlah salah dirinya, tetapi lebih merupakan dampak dari adanya investasi di bidang sistem informasi yang diterapkan oleh perusahaan. Dan ia berkeberatan jika dampaknya harus ditanggung oleh dirinya dan para sekretaris. Epa sudah menyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan langsung, yaitu Bapak Yahya. Dan beliau sebagai manajer pemasaran sudah mengontrak rekannya Bapak Agung sebagai manajer SDM, seraya mengatakan bahwa beliau tidak mau kehilangan Epa sebagai sekretarisnya yang selama ini sangat membantu dia dalam bekerja. Suasana kerja di lingkungan kantor memang menjadi kurang nyaman dengan adanya rencana divisi SDM tersebut karena para sekretaris menjadi menurun kinerjanya dan lebih suka saling mengontak rekan kerjanya sesama sekretaris untuk membicarakan nasib mereka tanpa ada jalan keluar yang jelas. Lalu, sementara divisi SDM bukan tanpa alasan mengirim surat tersebut karena kegiatan itu merupakan amanat dari rapat umum pemegang saham pada awal tahun yang sudah disepakati bersama oleh Presiden Direktur untuk menindaklanjuti program peningkatan sistem informasi manajemen perusahaan yang menyerap dana demikian besar sehingga hasilnya harus segera terasa baik efisiensi maupun efektivitas dalam kinerja perusahaan. Permintaan Presiden Direktur untuk divisi SDM adalah melakukan evaluasi jabatan di seluruh divisi yang ada di perusahaan dan divisi SDM mencoba memulai dari jabatan sekretaris. Lalu, di sini juga ada pertanyaan dari kasus tersebut. Yang pertama, apakah rencana divisi SDM untuk mengadakan evaluasi jabatan sekretaris di seluruh perusahaan sudah tepat? Dan pertanyaan kedua, bagaimana saran dan rekomendasi yang tepat mengenai evaluasi jabatan sekretaris di seluruh perusahaan dilakukan divisi SDM? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memaparkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tinjauan pustaka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai tinjauan pustaka yang dimulai dari definisi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan.
Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu atau pegawai itu sendiri. Selanjutnya adalah definisi dari evaluasi jabatan. Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa evaluasi jabatan adalah suatu proses analisis dan penilaian jabatan tertentu untuk menentukan tingkat balas jasa dengan struktur gaji atau upah yang adil dan layak. Sedangkan menurut Risma dan Tondoyekti menyatakan bahwa analisis jabatan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menentukan nilai relatif berat atau ringannya suatu pekerjaan dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain dalam sebuah organisasi. Adapun tujuan dari adanya evaluasi jabatan menurut Armstrong terdiri dari beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai relatif atau ukuran jabatan internal berdasarkan pertimbangan yang fair, tepat, dan konsisten. Yang kedua, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk merancang dan memelihara struktur tingkat atau kelas, grade, jabatan, dan struktur gaji atau upah yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memberikan dasar yang seobjektif mungkin untuk menentukan kelas tingkat jabatan dalam sebuah struktur kelas atau tingkat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang konsisten tentang tingkat jabatan tersebut. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memungkinkan pembandingan pasar yang tepat antara jabatan yang dievaluasi dengan jabatan atau peran yang memiliki kerumitan dan ukuran yang sama. Yang kelima, menunjukkan transparansi, yakni dasar-dasar yang digunakan untuk mendefinisikan kelas atau tingkat dan menetapkan kelas atau tingkat jabatan yang harus jelas. Kemudian yang terakhir yaitu menjamin bahwa organisasi menjalankan kewajibannya untuk bertindak adil dalam pemberian gaji atau upah. Selanjutnya adalah peran dari adanya evaluasi jabatan. Yang pertama, sebagai alat yang efektif untuk menentukan hubungan internal dan berbagai jabatan atau struktur gaji upah. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembayaran insentif. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan standar nilai jabatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk rencana pemberian insentif. Sekian pemaparan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya mengenai peran evaluasi jabatan. Yang keempat yaitu sebagai alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Yang kelima, dasar untuk menghubungkan skala pembayaran perusahaan dengan skala pembayaran perusahaan lain, atau dengan kata lain tingkat gaji upah. Yang keenam yaitu ada dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau promosi jabatan. Selanjutnya ada metode evaluasi jabatan. Metode ini memiliki 4 metode. Yang pertama ada sistem peringkat, di mana evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan derajat tingkat sebuah jabatan atau secara keseluruhan dengan jabatan lain tanpa memberikan dalam bentuk nilai angka. Yang kedua ada sistem kelas atau klasifikasi. Metode ini menggunakan ukuran nilai yang ditentukan lebih dulu. Ukuran nilai ini adalah tingkat atau kelas jabatan atau juga job grade atau kelas. Yang ketiga ada sistem perbandingan faktor. Dengan metode perbandingan faktor, Komisi Evaluasi Jabatan membandingkan faktor-faktor jabatan yang penting. Faktornya adalah unsur-unsur jabatan yang bersifat umum bagi semua jabatan yang sedang dievaluasi. Dan yang terakhir ada sistem angka. Sistem ini mengevaluasi faktor-faktor kritis untuk setiap jabatan, tetapi tidak menggunakan upah sebagaimana dalam metode faktor comparison, melainkan menggunakan poin.
Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama, apakah rencana divisi SDM untuk mengadakan evaluasi jabatan sekretaris di seluruh perusahaan sudah tepat? Menurut kami, kebijakan dengan dilakukannya evaluasi jabatan sekretaris sudah tepat untuk dilakukan. Perusahaan telah mengeluarkan biaya yang besar untuk sebuah investasi di bidang sistem informasi yang diharapkan mampu menunjang efisiensi dan efektivitas dalam kinerja perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen, beberapa pekerjaan yang dulu harus dikerjakan oleh seorang sekretaris sekarang tidak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan sekretaris telah berkurang. Namun, balas jasa yang diberikan jumlahnya tetap sama dengan beban kerja sebelumnya. Sehingga, evaluasi jabatan perlu dilakukan sebagai dasar atau kebijakan baru bagi perusahaan dalam memberikan kompensasi bagi karyawan pada jabatan sekretaris. Kebijakan tersebut harus selaras dengan tujuan dari adanya evaluasi jabatan, yaitu harus fair atau berkeadilan, tepat, dan konsisten. Dalam pemberian balas jasa sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Dengan demikian, hal tersebut bisa dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, di pertanyaan kedua yaitu bagaimana saran dan rekomendasi yang tepat mengenai evaluasi jabatan sekretaris di seluruh perusahaan yang dilakukan oleh divisi SDM. Untuk melakukan evaluasi jabatan, perusahaan atau organisasi harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus melakukan analisis jabatan untuk menentukan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Yang kedua, ada pengelompokan jabatan, misalnya jabatan kantor dan jabatan pabrik. Kedua kelompok jabatan ini tentu memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat jabatan yang berbeda. Dan yang ketiga, perusahaan terlebih dahulu menyebarluaskan gagasan tentang evaluasi jabatan, sehingga semua pekerja benar-benar memahami tujuan dari evaluasi jabatan yang akan dilakukan. Rekomendasi yang tepat mengenai evaluasi jabatan menurut kelompok kami dapat menggunakan metode sistem angka, karena sistem ini mengevaluasi faktor-faktor jabatan mulai dari pengetahuan dan keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Keuntungan dari metode ini adalah adanya penggunaan faktor yang telah ditentukan dan dirumuskan terlebih dahulu, sehingga para penilai mempertimbangkan unsur jabatan yang sama apabila menilai jabatan. Selain itu, metode sistem angka memiliki teknik evaluasi yang luas di antara teknik yang lain. Keluasan metode ini adalah evaluasi jabatan tidak dilakukan dengan membandingkan pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, melainkan setiap pekerjaan diberikan bobot langsung atas dasar standar penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.